Assalamualaikum. Hai, namaku Kadek Karisma, seorang mahasiswi IAIN Pontianak dengan jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Aku hanyalah seorang anak perempuan yang memiliki cita-cita ingin menjadi CEO di perusahaan besar nantinya. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Anggita Anggriana. Tonton terus ya, semoga bermanfaat. Halo guys, jadi di sini saya akan menjelaskan materi hukum bisnis, yaitu tentang hukum pasar modal. Stay tune ya. Pembahasan yang pertama adalah definisi pasar modal. Pasar modal adalah sarana atau tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana melalui transaksi surat berharga seperti saham, obligasi, dan lainnya. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal dibagi menjadi 3, yaitu sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan, dan yang kedua, sarana investasi bagi masyarakat, yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sumber hukum pasar modal di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, Peraturan Bursa Efek Indonesia. Struktur kelembagaan pasar modal di Indonesia. Otoritas dan lembaga yang terkait. Yang pertama yaitu 1. OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Mengawasi dan mengatur seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan termasuk pasar modal. Dan yang kedua, Bursa Efek Indonesia. Tempat berlangsungnya transaksi saham dan instrumen lainnya. Yang ketiga, Kustodian Sentral Efek Indonesia, menyimpan efek secara elektronik dan menyelesaikan transaksi secara terpusat. Yang keempat, Lembaga Kiring dan Penjaminan, menjamin penyelesaian transaksi efek di pasar sekunder. Yang kelima, Perusahaan Efek, perantara antara investor dan pasar modal. Dan yang terakhir, Manajer Investasi, mengelola dana investor dalam bentuk reksadana dan instrumen lainnya. Penawaran umum atau IPO. IPO adalah proses perusahaan menawarkan sahamnya kepada publik untuk pertama kalinya dan mencatatnya di Bursa Efek. Tujuan dari IPO yang pertama yaitu untuk menghimpun dana untuk ekspansi, dan yang kedua meningkatkan reputasi perusahaan, dan yang terakhir yaitu memberikan likuiditas kepada pemegang saham awal. Instrumen pasar modal. Jenis-jenis instrumen. Yang pertama ada saham, dan yang kedua ada reksadana, kemudian ada obligasi, dan lain-lain. Aksi korporasi adalah tindakan perusahaan terbuka yang akan berdampak kepada pemegang saham dan harga di suatu perusahaan. Contoh aksi korporasi. Yang pertama ada dividen, yaitu pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Yang kedua ada stock split atau pemecahan nominal saham agar lebih terjangkau. Dan yang ketiga adalah right issue atau penambahan modal dengan memberi hak beli saham kepada pemegang lama. Selanjutnya merger dan akuisisi, yaitu penggabungan atau pembelian antar perusahaan. Dan yang terakhir buyback atau perusahaan membeli kembali saham yang beredar. Kejahatan pasar modal. Ada banyak kejahatan pasar modal yang ada di pasar, namun saya akan menjelaskan beberapa yang saya ketahui. Jenis kejahatan di pasar modal. Yang pertama, melakukan transaksi palsu atau penipuan. Yang kedua, menyebarkan informasi yang menyesatkan atau hoaks, penipuan investasi yang menjanjikan. Ada banyak sekali jenis-jenis kejahatan, namun hanya itu yang dapat saya paparkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan nantinya. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.